Sebab saya pernah dengar dari narasumber ketika seminar bahwa bumi datar bentuknya. Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ustadz Adi Hidayat kalau ditanya begini apa jawabnya? Jangan tanya pertanyaan yang kira-kira tidak menambah iman katanya. Kalau saya tetap saya jawab. Saya kan Ustadz yang lembut. Menurut ijma' ulama dalam fatwa Saudi Arabia bahwa ulama ijma' Quran, hadis, ijma' konsensus sepakat bahwa bumi itu bulan. Yukawwiru lail, kawwara yukawwiru artinya menggulung kain di kepala, itu makna yukawwir. Kain sorban di atas kepala, maka itu mereka dalil bahwa bumi itu bulan. Bahwa nanti ternyata bumi datar tidak merusak Al-Quran, karena salah satu penafsirannya, bukan satu-satunya tafsir. Bumi mau petak, mau datar, mau kerucut, tak berpengaruh kepada iman kita. Pak Ustadz, kenapa di lafaz kalimat syahadat memakai fi'il mudhari asyhadu, bukannya menggunakan fi'il madi syahidtu? Asyhadu maknanya adalah present continuous, sekarang dan terus untuk selamanya. Adapun madi past tense, sudah berlalu. Sedangkan kita sekarang dan akan datang. Aku tetap bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Ini juara azan tingkat SD dulu. Pak Ustadz, hitungan amal orang kaya dan miskin semiskin amal 100.000 bisa tapi cukup sulit, tapi si kaya 1 juta itu mudah. Terus apa masalahnya? Maksudnya sama apa tak sama? Apakah sama seekor gajah yang membawa 1 batang besar dengan seekor semut yang membawa 1 butir gula? Tak sama. Al-jaza ala qadril amal, balasan sesuai dengan kadar amal dan keikhlasannya. Antum yang kaya-kaya buat minimarket, buat tempat belanja makan Islam, buat tempat orang Islam selamat dari makan subuhan. Tapi yang tak kaya, yang kaya bangun masjid, yang tak kaya kasih 1 sak semen, 1 kotak keramik. Kalau tidak bisa, sedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum, infak harta, infak keramik, infak semen, infak kosen, infak atap. Tapi bagi yang tidak sanggup berinfak, sedekah. Likulli sulama, setiap tulang-tulang sendi ada sedekah. Kalau kau sanggup punya harta, kasih semen. Kalau tak sanggup kasih semen, ikut gotong royong sampai tangan lecet ngecor semen. Kalau kau tidak kaya, adil Islam. Jangan sudahlah ngasih semen tidak, ngecor semen tidak, masjid sudah siap baru kau datang ke masjid. Ini nampaknya bengkok tiang. Ini orang-orang yang begini cocoknya diantukkan kepalanya gitu. Mohon maaf saya potong sebentar. Saya hanya mau menawarkan amal soleh untuk kanan kiri. Boleh diterima boleh enggak? Amal soleh 15 orang sebelah kanan itu kasih duduk kalau antum mau dapat pahala. 20 kurang lebih orang sebelah kiri yang berdiri 1 jam lebih itu kasih duduk yang sekitar yang duduk dan yang berdiri. Tidak ada salah antum dapat pahala. Hanya menawarkan. Kasih duduk, mereka kasihan. Yang sebelah sana itu yang mau berkorban berdiri gantian, kasih mereka duduk. Yang belum berdiri. Gak apa-apa, amal soleh. Masya Allah. Nah, kasihan mereka untuk ilmu juga datang sini. Barakallah fikum. Nah, ya lanjut Ustaz. Kasih saudara-saudara kita duduk gantian, tak apa-apa. Yang dekat-dekat dengan yang berdiri. Masya Allah, barakallah fikum. Itu yang luput dari pandangan saya tadi. Memang ada yang lebih lembut dari saya ternyata. Ustaz Mahir At-Tuwailibi. Barakallah fikum. Saya mau bertanya Pak Ustaz, di saat saya sedang berdoa setelah sholat di masjid, kemudian orang samping mengajak bersalaman, bagaimana sikap saya? Kalau sebelum sholat tadi dia tidak salaman, selesai sholat baru salaman, namanya mustahab, dianjurkan. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat baru salaman, mustahab. Begitu kata Imam An-Nawawi. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Saya Ustaz. Bagaimana perhitungan amal untuk masuk surga? Bisakah manusia seperti kita ini langsung masuk surga tanpa masuk neraka dulu? Dia mau nanya, ini penerbangannya direct atau pakai transit?
Kita berdoa selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan dari neraka. Kita memohon semua yang di majelis ini masuk surga tanpa masuk neraka. Karena tiap hari kita berkata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan syirik, jangan dustakan agama Allah, jangan manusia, jangan makan harta orang dengan cara batil. Pokoknya ikuti sunnah Rasulullah SAW, mati taubat nasuha, mati husnul khatimah, umat Muhammad SAW masuk surga insyaallah. Saya mau tanya, bagaimana jika saya punya perasaan kepada seseorang wanita dan saya langsung jumpa orang itu, tapi saya masih SMA kelas 3. Antum tak usah pikir kawin dulu. Antum habis SMA itu kuliah dulu. Setelah kuliah nanti habis S1 datang ke Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Insya Allah dikasihnya itu nanti. Kalau dia sudah tak ada stok lagi baru ke saya. Kalau antum sudah sukses perusahaan, apakah jadi karyawan atau PNS, entrepreneur, insya Allah perempuan itu yang akan ngejar-ngejar antum. Apa tak antum tengok komen-komen di YouTube tentang saya? Banyak yang mau jadi istri kedua. Padahal saya tak ganteng. Bagaimana caranya menegur teman dekat kita agar tidak pacaran dan berzina? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan kalian berdua-duaan, jangan kalian pacar-pacaran. Ustadz berceramah, yang anak muda kan kreatif. Buatlah baju kaos sablon, say no to bonceng. Udah putusin aja. Buanglah mantan pada tempatnya. Banyak cara buat komunitas jombloan jomblowati, jomblo syariah. Saya punya seorang teman, dia wanita, tapi lambat laun teman saya jatuh cinta kepada saya. Lambat laun saya pula jatuh juga pada dia. Tapi saya belum cukup umur dan belum mapan mempunyai penghasilan untuk menikah. Banyak-banyak puasa sunat. Memangnya kalau puasa sunat nafsu saya hilang? Nafsu ada, tenaga tak ada. Bawaannya mau mati. Bang, jadi kita sore ini karaoke bang. Tak usah kau ajak karaoke, aku mau kolak aja bawaan saya. Dah, fa innahu lahu wija. Faman lam yastati, tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm. Hendaklah banyak puasa sunat, olahraga memanah, sibahah berenang, rimanah bermanah, rukubul khail berkuda. Geluti 3 olahraga ini. Anak muda harus, kalau tidak kalian hawa nafsu menggebu-gebu luar biasa. Ustaz, bagaimana bila seorang sudah melakukan sholat jamaah 5 waktu tanpa putus 40 hari, membaca surat Ikhlas sebanyak 70.000 kali, apakah dia sudah pasti masuk surga meskipun dia suka bertaubat dosa seperti mencuri, maksiat, berjudi sebagainya? Karena yang saya tahu di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kalian masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga hanya karena dengan 70.000 zikir kul wallah, hanya dengan 40 kali sholat, sedangkan 63 tahun amalmu itu pun di akhirat cuma 1,5 jam. 63 tahun kau hidup tak makan tak minum, sholat aja, di akhirat cuma 1,5 jam. Masuk surga 1,5 jam. Nonton India aja 3 jam. Maka kau masuk surga karena rahmat Allah. Ini motivasi dari Imam Al-Ghazali supaya banyak-banyak beramal. Pahami ini namanya at-targhib wa tarhib. Man shalla subha fi jama'atin, sampai salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Seperti itu motivasi supaya jangan keluar masjid habis salat subuh. Apa hukum kredit emas? Sementara MUI memperbolehkan kredit emas diumumkan oleh ketua MUI, namun kami dengar dari beberapa ulama Ahlus Sunnah bahwa kredit emas itu haram. Zahab bi zahab, fiddah bi fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum yang sudah lepas kulit dengan lepas kulit, syair bi syair yang sebelum lepas kulit, malh, garam dengan garam, maka dia riba, kecuali yadan biadin, kecuali langsung cash. Adapun dengan tenggat waktu maka riba.
emas harus cash. Makanya ketika ditanya ke ulama Saudi Arabia, bagaimana dengan jual beli rupiah ke dolar, rupiah ke rial? Kalau langsung cash, maka dia tidak riba. Uang dengan uang. Nah, ini emas zaman Nabi itu mata uang. Tak ada uang kertas. Uang kertas itu ada setelah Presiden Amerika menetapkan membuat duit kertas sebanyak emas yang ada di negeri itu. Duit kertas itu sebagai wakil emas. Maka ada zakat duit. Mana ada zakat duit? Zaman Nabi tak ada duit. Zakat emas, senilai emas. Di zaman ini kami hidup zaman modern, penuh huru hara. Luar biasanya ketika daerah kami, para pemimpin RT RW 17 Agustus tasyakuran malamnya, esoknya dangdutan dengan banyak demikian. Bagaimana sikap kami Pak Ustaz? Kira-kira kalau sudah sebanyak ini orang pengajian di daerah itu, masih ada tak keong racun kucing garong? Tidak akan ada. Ini kita banyak-banyakan aja. Kalau banyak yang ngaji, pasti dibuatnya pengajian tabligh akbar. Malam tabligh akbar syukuran Agustusan. Takkan ada dangdut. Tapi kalau banyak yang dangdut, yang ngaji pula dikatakan ekstrim. Ini kan banyak-banyakan. Maka perbanyaklah air bah ini. Banyakkan air ini. Kalau sudah air ini banyak melimpah, maka sampah-sampah itu akan tercampak dengan sendirinya.